Dan salah satu faktor kerawanan di pemilu-pemilu, pilkada-pilkada itu adalah soal politik identitas, politik sara dan hoax. Hati-hati, kita tidak bisa bersantai-santai dengan politik identitas, politisasi agama, politik sara. Jangan berikan ruang apapun pada ini. Itu sangat berbahaya sekali. Jadi narasi anti politik identitas adalah cover saja, saudara sekalian penonton Bang Edi yang saya hormati, cover saja untuk mencegah kebangkitan politik Islam. Karena itu istilah politik identitas sudah berkali-kali saya terangkan, itu ngaco tuh istilah politik identitas. Nggak ada di dunia ini yang namanya politik identitas, yang ada politik of recognition, multikulturalisme. Jadi kemampuan tim di belakang Pak Jokowi untuk supply konsep juga salah itu. Saya menghimbau kepada partai-partai yang penghuninya banyak kaum muslimin, silahkan politik identitas digerakkan. Sebab di negara barat pun pakai politik identitas. Demokrasi ini kan ake-akean. Lah ini kita umat Islam kok lalu dipinggir-pinggirkan. Bahwa Undang-Undang Dasar 45 dengan kata pembukaan dan batang tubuhnya mengajarkan politik identitas. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas, ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya. Islam itu tidak dilarang berpolitik, bahkan Islam itu mengharuskan dijadikan dasar dalam setiap aspek kehidupan, termasuk berpolitik. Di masjid, saudara. Kalau ada orang mengatakan jangan bicara politik di masjid, tanya sama orang itu, sampai nabi ini sopo gitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW, Nabi saya, itu di dalam masjid memang mengajarkan wudhu, memang mengajarkan sholat, memang mengajarkan zakat, toharo, dan sebagainya, memang diajarkan. Tapi dari masjid juga Rasulullah SAW menulis surat kepada para kaisar, raja, kepala suku. Dan sekarang ini surat-surat ini disebut surat diplomatik. Dan itu siapa bilang urusan diplomatik bukan urusan politik. Dari masjid juga Nabi Muhammad SAW mengutus Amir bin As sebagai gubernur Mesir, si Anu gubernur Irak, si Anu gubernur. Siapa bilang urusan mengangkat gubernur bukan urusan politik? Menjelang siklus ketatanegaraan 2024 ini, orang ketakutan semua pada politik identitas. Tapi kalau kita belajar kata pembukaan dan pasal 29, justru tergambarkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 dengan kata pembukaan dan batang tubuhnya mengajarkan politik identitas dengan tegas. Jadi sebagai penutup, mari umat Islam Indonesia jangan ketakutan dengan politik identitas. Tunjukkan bahwa kita punya identitas. Terima kasih. Pak Jokowi harusnya mulai bertapa itu, memperhatikan bahwa dalam politik sebaiknya semuanya diajukan untuk bersaing tuh, jangan ada yang tertinggal tuh. Yang karena itu istilah politik identitas sudah berkali-kali saya terangkan, itu ngaco tuh istilah politik identitas. Nggak ada di dunia ini yang namanya politik identitas, yang ada politik of recognition, multikulturalisme. Jadi kemampuan tim di belakang Pak Jokowi untuk supply konsep juga salah itu. Kan orang beridentitas itu nggak ada soal. Identitas jadi masalah kalau dia langsung terkait dengan signifikansi politik. Kan itu intinya. Padahal kita memang dari awal Pancasila itu isinya politik identitas semua tuh. Ketuhanan yang Maha Esa itu pasti identitasnya Muslim, agama-agama lain iya, tetapi kan yang signifikan adalah Islam tuh. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu pasti unsur sekuler ada di situ tuh. Karena pro humanisme itu, persatuan Indonesia, nasionalisme, politik identitas, kerakyatan, segala macam itu, keadilan sosial itu ada unsur sosialisme di situ. Jadi kalau Pak Jokowi kurang paham, sebaiknya tahan untuk berkomentar. Nanti orang anggap bahwa Indonesia ini diasuh dengan pikiran oleh pendiri bangsa, tiba-tiba seluruh konsep itu berantakan hanya karena nggak paham penggunaan istilah tuh. Jadi kata politik identitas hilangkan aja tuh. Dan itu menjelekkan diri sendiri sebetulnya tuh. Karena Pak Jokowi juga tentu kan itu identitas yang udah ditempelkan. Pak Jokowi diasuh oleh oligarki. Sekarang oligarki jadi identitas politik baru tuh. Ustadz, bagaimana tanggapan Ustadz mengenai isu
atau gema politik identitas. Pernah mendengar panjenengan ada istilah politik identitas, politik yang berbasis identitas, kemudian ini untuk menstigma, ngecap, ngelek-ngelek satu kelompok atau orang tertentu dianggap politik identitas. Hai para politisi, wahai para politisi, sekali lagi, wahai para politisi, cerdas sedikitlah bahwa semua partai itu beridentitas. Jangan ngakali istilah ini. Jadi semua namanya politik itu pasti beridentitas. Wes semuanya, partai politik semuanya punya identitas masing-masing. Jadi istilah politik identitas itu jangan dipolitisir, jangan didramatisir untuk menstigma orang, untuk memojokkan orang, untuk merendahkan orang atau untuk menghina orang. Ini jelas ini arahnya, ada arah politik identitas Islam. Saya menghimbau kepada partai-partai yang penghuninya banyak kaum muslimin, silahkan politik identitas digerakkan. Sebab di negara barat pun pakai politik identitas. Demokrasi ini kan akeh-akehan. Lah ini kita umat Islam kok lalu dipinggir-pinggirkan. Saya memohon kepada para juru dakwah, ayo kita gerakkan umat Islam untuk menyadari posisi umat Islam di negeri sendiri ini. Jangan menjadi penonton, harus menjadi pemain. Jangan mau disudut-sudutkan, dipojok-pojokkan, disisihkan, kemudian dicap dengan politik identitas dan seterusnya. Semua partai adalah identitas. Semua gerak politik adalah identitas. Di negara demokrasi manapun pakai identitas. Apalagi mamlakah, kerajaan itu jelas pakai identitas juga. Jadi tidak ada larangan, tidak ada jeleknya politik identitas. Justru seharusnya semua yang bergerak di bidang politik itu menggunakan identitas. Asal tidak diskriminatif. Islam itu identitas jelas tapi tidak diskriminatif. Adil. Jadi sekali lagi, yang menggunakan istilah politik identitas itu harus belajar lagi. Baik soal bahasa maupun soal istilah. Ini saya sudah lama mendengar ini, tapi baru sempat menanggapi ini. Jadi sekarang ini digelorakan, digemakan politik identitas untuk memojokkan kelompok tertentu atau orang tertentu. Saya menghimbau kepada yang dicap politik identitas, berteriaklah bahwa iya memang saya politik identitas. Saya Muslim tentu dengan identitas Muslim. Yang Nasrani, yang Kristen, yang Hindu silakan pakai politik identitas, pakai identitas masing-masing. Tapi tidak dengan diskriminasi. Jadi itu semua orang itu mesti pakai identitas. Nama itu juga identitas kan? Nama pendidikan semuanya ini identitas. Jadi jangan mau dibodohi lah. Yang menggunakan politik identitas untuk framing itu bodoh. W-O-D-O-H ya. Bodoh. Bodoh bahasa, bodoh istilah. Wes, karuan wes. Nek mbantah-mbantah, ini jelas sudah saya diskusikan dengan para pakar politik dan pakar bahasa. Yang menggunakan itu orang ngecek-ngecek itu. Karena kehabisan akal untuk bagaimana menyerang lawan politik, sehingga menggunakan kata politik identitas untuk memframing. Jangan mau, penyelenggaraan harus berbangga dikatakan politik identitas. Ya, saya memang beridentitas. Kalau agama jelas Islam, kemudian partai monggo saja, pilihan monggo saja. Konstruksi berpikir itu amat penting dalam menilai masalah politik identitas. Saya merumuskan, berpikir adalah kemampuan kita membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ketika kita membedakan yang sama dan menyamakan yang beda, itu tidak berpikir. Maka dari pembicaraan yang ada, belum ada yang membahas pidato Jokowi. Yang intinya ada 3 tadi. Melarang keras politik identitas, berdampak kepada SARA, dan hoak. Dalam cara berpikir itu, teori saya ada namanya Osjubedil. Objektif, sistematis, toleran, jujur, benar, adil.
OS itu wilayah logika, Jubedil wilayah moral. Jadi antara logika dan moral harus termuat menjadi satu hukum. Tanpa itu nggak bisa disebut hukum. Omongan presiden itu hukum. Bahkan memerintahkan ke Bawaslu, KPU, supaya memerinci dengan jelas. Maka didekati dengan pendekatan logika dan moral tadi, pernyataan-pernyataan Jokowi berpotensi jadi tidak benar. Karena benar adalah persesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Pernyataan-pernyataannya tadi tidak sesuai dengan kenyataan. Janganlah membuat narasi-narasi yang logika kita susah nerima gitu loh. Kok kita disuruh nggak beridentitas, bagaimana coba? Yang nggak boleh itu politik memasukkan identitas. Ijazah palsu, orang tua palsu, itu yang nggak boleh gitu menurut saya.